Okay, hello, good afternoon, good evening, everyone. So, so last week kita sudah belajar apa itu pH, apa itu acid, apa itu pOH, apa itu alkali, dan lagi apa itu tanah berasid dan tanah beralkali. So, last week kita juga sudah belajar apa efek tanah yang berasid dan tanah yang beralkali kepada tumbuhan. So, hari ini kita akan belajar dan hari ini saya akan explain how do we manage soil pH. So, macam mana kita mau kontrol keasidan tanah dan juga kealkalian tanah tuh. So first kali apa yang kita boleh gunakan untuk kontrol pH tanah ataupun kontrol keasidan tanah itu adalah kita menggunakan agricultural lime. So kalau kamu tengok di sini agricultural lime. So agricultural lime ini adalah kapur. Usually crushed limestone ataupun chalk lah. So dia adalah kapur lah sebenarnya. So apa guna kapur ini adalah the amount of limestone or chalk needed to change pH. So fungsi kapur ini adalah untuk mengubah pH tanah, mengubah keasidan tanah itulah. So sebagai contoh pH keasidan tanah kolam kamu tuh sangat tinggi. So sebelum kamu letak air kolam kamu tuh, kamu kena tabur agricultural lime lah, limestone kapur nih untuk merendahkan pH tanah itulah. So kapur yang sesuai digunakan adalah kapur yang sudah dihancurkan, yang sudah jadi powder, serbuk lah. So, semakin dia jadi serbuk, semakin dia efektif untuk mengubah keasidan tanah lah. So, di sini dia beritahu finely ground lime, maksudnya kapur yang sangat halus, yang sudah jadi serbuk, dia react quickly with soil acidity. So, other than agricultural lime, selain daripada kapur, kamu juga boleh menggunakan wood ash. Wood ash nih, like charcoal lah. Wood ash, industrial calcium oxide, burnt lime, magnesium oxide, dan juga oyster shell. So, for example, kamu tiada kapur kan? So, kamu boleh guna alternatif yang inilah. To replace the agricultural lime. Okay, and then, what about alkaline soil? So, macam mana kita mau mengubah ataupun merendahkan tanah yang berakali? Kita boleh add acidifying agents ataupun acidic organic material. So, untuk merendahkan, untuk reduce the soil alkalinity, we use acidifying agents or acidic organic materials. Contohnya ammonium sulfate, ammonium nitrate, dan juga urea. So both ketiga-tiga nih can help to reduce the pH of soil because ammonium oxidizes to form nitric acid. So tanah yang berakali, kamu letak ammonium sulfate, ammonium nitrate ataupun urea nih, so dia akan oxidize untuk membentuk nitric acid lah. So nitric acid itu dia akan merendahkan tanah yang beralkali lah. So selain daripada itu, acidifying organic materials juga include peat, P-E-A-T, peat or sphagnum peat moss. So kalau kamu mau tahu apa itu peat ataupun sphagnum peat moss, kamu boleh Google lah untuk tengok rupa dia. So ini adalah ammonium sulfate, gambar di sini. So dia dalam bentuk powder juga. And then kita ada so kita sudah
tengok macam mana mau kontrol pH tanah yang berasid dan juga yang beralkali. And then kita tengok kepada buffering capacity. So, apa ini buffering capacity? Buffering capacity ini adalah keadaan tanah. Buffering capacity ini adalah keadaan tanah di mana tanah tuh they're resistant to change in pH. Meaning bila kamu sudah apply agricultural lime tadi, kapur, tapi tanah tuh still lagi acidic. Tanah tuh masih lagi level of acid dalam tanah tuh masih lagi sama, dia tidak berubah. So, itu kita panggil buffering capacity, di mana tanah tuh susah untuk change pH dia. So, buffering capacity ini bertambah, increases as the chemical exchange capacity increases. So, sebentar lagi kita akan tengok apa itu chemical exchange capacity. Hence, pure sand has almost no buffering ability, while soils high in colloids, whether mineral or organic, have high buffering capacity. Buffering occurs by cation exchange and neutralization. Okay, so buffering capacity ini di mana tanah tuh chemical reaction di dalam tanah tuh increases, yaitu chemical exchange capacity. Okay, so untuk pengetahuan kamu, tanah ini ada positif dan juga negative charge. So, itu yang kita panggil chemical exchange capacity. So, kalau kamu tengok di sini, pure sand, pasir tuh, almost no buffering ability. Meaning, dia tiada buffering ability, di mana kalau tiada buffering ability, maksudnya tanah tuh sangat senang untuk kita change the pH. Tapi kalau tanah tuh buffering capacity sangat tinggi, meaning sangat tinggi disebabkan oleh chemical exchange capacity, meaning kita susah untuk mengubah pH tanah tersebut lah. Oke, so lepas ini kita akan tengok apa itu CEC lah ini. Chemical exchange capacity. Oke, so ini yang saya maksudkan tadi yaitu cation exchange capacity. Oke, sorry. CEC ini adalah cation exchange capacity. Oke, so ini yang saya bagi tahu tadi. Soil nutrients exist as positively charged or negatively charged ions when dissolved. So, nutrien-nutrien di dalam tanah nih, dia exist sebagai positive charge dan negative charge ion selepas dia dissolve di dalam tanah. So, charge positif di dalam tanah, charge positive ion, positively charged ion yang di dalam tanah tuh kita panggil cations. Oke, so ini kena ingat. Positive charge adalah cations dan negative charge adalah anions. So, cation positif, anion negatif. So, apa ion-ion positif yang di dalam tanah? Adalah kalsium. So, ini dia ada positif ion yaitu 2 plus ion. Dia ada positif 2 ion. So, apa cation di dalam tanah yaitu positively charged ion adalah calcium, magnesium, potassium, sodium, hydrogen, aluminium, ion, manganese, zinc, and copper. So, semua ini adalah cation yaitu positively charged ion. And then, nutrien-nutrien yang negatif pula adalah negative charge yaitu anion adalah chloride, nitrate, sulfate, phosphate, borate, and molybdate. So, kamu kena ingat mungkin 3 atau 4 lah. 3 positif ion, 3 negatif ion. So, kamu kena ingat. Okay, so how cation exchange capacity ini berlaku CEC. So, sini dia beritahu when soil particles are negatively charged,
they attract and hold to cations, positive charge ion, stopping them from being leached down the soil profile. Oke, so maksudnya di sini, oke, jika tanah tuh dia ada banyak negatif ion, so negatif ion tadi dia akan attract, dia akan menarik positif ion, dia akan menarik positif ion supaya nutrien-nutrien ini dia tidak leach down the soil profile. Maksudnya dia tidak hilang daripada tanah tuh lah. So dia tidak hilang daripada tanah tuh, and negative charge tadi dia tarik positive charge ion supaya dia kekal di dalam tanah tuh lah, kekal di dalam posisi di dalam tanah tuh. So the capacity of soil to hold positively charged ions called the cation exchange capacity. So cation exchange capacity, apa itu cation exchange capacity? CEC. Oke, saya simplify, saya panggil CEC saja, oke. So apa itu CEC? Adalah capacity tanah untuk menggenggam ataupun untuk mengekalkan positively charged ion. Untuk mengekalkan ion-ion positif di dalam tanah. So itu yang kita panggil cation exchange capacity, yaitu kapasiti tanah untuk mengekalkan ion-ion positif. So on the other hand, kalau negative charge soil, dia akan menolak negatively charged ion lah. Maksudnya macam magnet lah maksudnya nih. So kutub yang sama dia akan menolak antara satu sama lain. Meaning negatif dengan negatif akan menolak. So ini kamu tahu lah kan. So yang negatif akan menarik yang positif saja, dan yang positif akan menarik yang negatif. So apa implikasi of this adalah negatively charged nutrien yang bercharge negatif, sebagai contoh nitrates, sulfate, dan chloride, dia sangat vulnerable, meaning sangat senang untuk hilang daripada tanah lah. So macam mana supaya dorang tidak hilang daripada tanah? Dorang akan tarik positive charge ion supaya dorang boleh stay di dalam tanah itulah. Oke, untuk cation exchange capacity ini mungkin kamu ada bingung sedikit. So lepas ini saya akan bagi link juga daripada YouTube supaya kamu lebih paham lah apa itu cation exchange capacity. Oke. Ada explanation lagi. The clay, mineral, and organic matter component of soil have negatively charged sites on their surfaces, which absorb and hold positively charged ion by electrostatic force. Oke, so maksud ayat di sini adalah bagaimana dia bagaimana negatively charged tanah yang bercharge negatif nih, dia menarik ion-ion positif. Macam mana dia menarik adalah melalui by using electrostatic force, daya elektrostatik. So bila dia menggunakan daya elektrostatik nih, dia akan dapat menarik ion-ion negatif lah. Maksud saya dia tuh adalah nutrien bercharge negatif nih akan dapat menarik nutrien yang bercharge positif menggunakan electrostatic force, daya elektrostatik. So, CEC is commonly expressed in MEQ per 100 gram. Ini adalah unit dia lah, MEQ untuk 100 gram per 100 gram. Oke, so CEC ini dia menentukan kebolehan tanah untuk mengekalkan nutrien
dimana tanah tuh subur ataupun tidak. So ini adalah kepentingan CEC. Dia adalah satu ukuran yang kita boleh gunakan untuk menentukan sama ada tanah tuh subur ataupun tidak. So CEC ini sangat penting untuk hold the nutrients, untuk mengekalkan untuk mengekalkan nutrien di dalam tanah. So itu adalah kepentingan CEC, cation exchange capacity. Oke, sekiranya tanah soils with high CEC, sekiranya tanah tuh mempunyai CEC yang sangat tinggi, cation exchange capacity yang sangat tinggi, tanah tuh akan menarik lebih banyak nutrien-nutrien yang bercas positif. So, cation adalah nutrien yang bercas positif. Ion-ion yang bercas positif. So, bila terlalu banyak nutrien yang bercas positif, kalau CEC sangat tinggi, CEC di dalam tanah sangat tinggi, maksudnya dia terlalu banyak nutrien-nutrien bercas positif. So, bila terlalu banyak nutrien yang bercas positif, tanah tuh akan kekurangan nutrien-nutrien yang bercas negatif. Sebagai contoh, kalsium, magnesium, and other cation. Oh, sorry. Statement yang last nih, soils with high CEC have the ability to hold more cations, making them sufficient in calcium. Oke, sorry ya. So maksud dia di sini, kalau tanah tuh sangat tinggi CEC dia akan mampu menarik lebih banyak ion-ion positif. So membolehkan mereka sangat kaya lah. Tanah tuh sangat kaya dengan kalsium, magnesium, dan juga ada cation, nutrien-nutrien yang positif. And then on the contrary, tanah yang rendah CEC pula, CEC dia rendah, dia senang untuk kekurangan positively charged ion. So bila tanah tuh CEC dia rendah, tanah tuh akan kekurangan nutrien-nutrien yang bercas positif. Sebagai contoh kalsium, magnesium nih lah. Oke, selain daripada tuh, tanah yang high CEC juga dia sangat kebolehan dia untuk menyimpan air sangat tinggi. Meaning tanah yang high CEC ini dia banyak menyimpan air lah di dalam tanah tuh. Manakala tanah yang rendah CEC pula, kebolehan dia untuk menyimpan air tuh sangat kurang lah. Meaning air cepat hilang di dalam tanah yang rendah CEC, cation exchange capacity. Oke. Kalau tanah tuh sangat rendah CEC juga, soils with low CEC, CEC dia rendah, tanah tuh senang untuk jadi acidic. And kita perlukan liming lah. Liming tadi adalah kita kena taburkan kapur, agricultural lime tadi, untuk meninggikan, untuk increase the CEC di dalam tanah. Oke, so video ini nanti saya sambung lagi. Kita kasih 2 part. So lepas ini saya sambung lagi lain part 2 supaya video ini tidak terlalu panjang. Oke.